apakah yang menanti kita setelah tiada nanti? Jawabannya pasti antara surga dan neraka. Konsep seperti itu juga digambarkan oleh Dante Alighieri 1265 hingga 1321, penyair abad pertengahan asal Italia. Sebelum wafat, Dante berhasil merangkum Divine Comedy atau komedi ilahi, kumpulan syair tentang keindahan surga dan neraka. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang perjalanan ke alam baka, neraka. Kisah berikut ini dikutip dari Divine Comedy, karya Dante. Sekitar 80% dari cerita ini adalah tragedi, namun pada akhirnya Dante pergi ke surga. Ada pepatah yang mengatakan, 10 abad Kristen hanya menemui seorang berbakat seperti Dante dalam 1000 tahun. The Divine Comedy yang ditulis Dante belakangan disebut sebagai mahakarya oleh generasi selanjutnya. Saat itu, Dante hidup di era Kekaisaran Romawi Suci dan semuanya berbahasa Latin. Dante menulis Divine Comedy-nya bukan dalam bahasa Latin, tetapi dalam dialek Florence. Setelah itu, ketika orang-orang membaca buku ini, mereka pun spontan berseru, "Wow, bahasa apa ini? Indah sekali." Karenanya banyak orang yang membacanya. Mereka mempelajari bahasa ini dan menjadi bahasa Italia. Jadi, Dante seorang diri menciptakan bahasa suatu negara. Mungkin ada sebagian teman-teman yang jenius pernah beberapa kali membaca Divine Comedy karya Dante ini. Konon, 99% orang pernah mendengarnya, tapi belum pernah membacanya. All have abandoned ye who enter here. Abaikan harapan, wahai semua yang masuk ke sini. Kutipan tersebut tertulis di atas gerbang neraka saat Dante memulai perjalanan melintasi neraka. Kalimat tersebut merupakan salah satu bagian dari 14.233 baris yang menyusun The Divine Comedy, puisi naratif yang ditulis oleh Dante Alighieri. Inferno adalah bagian pertama serta paling terkenal dari karya ini. Bagian ini mengisahkan perjalanan Dante ke neraka, di mana dia disertai oleh tokoh sejarah juga mitologi Romawi, yaitu Virgil. Publius Vergilius Maro bertindak sebagai pemandunya. Dante's Inferno terdiri dari 34 bab. Secara keseluruhan menyajikan gambaran yang puitis, juga metaforis mengenai neraka serta hukuman-hukuman yang dihadapi para pendosa menurut pandangan Dante. Di dalam Inferno, Dante menyusuri 9 lingkaran mendalam area neraka, masing-masing untuk para pendosa dengan hukuman terhadap perbedaan dosa mereka, seperti pengkhianatan, kekerasan, juga kemerosotan moral. Puisi ini ditulis sejak tahun 1308 dan dipublikasikan pada tahun 1320. Melalui puisi ini, Dante menunjukkan pandangannya tentang kehidupan setelah kematian. Namun jika buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun di dunia, akan terkesan seakan kehilangan jiwa. Berikut mari kita saksikan dulu salah satu bagian dari teks asli Divine Comedy yang dibacakan oleh sutradara terkenal Italia, Roberto Remigio Benigni. Kita dengarkan sejenak sajak kelas dunia ini. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Dalam perjalanan hidup kami, jalan lurus di depan hutan yang gelap itu telah hilang. Betapa sulitnya menjelaskan hutan ini, sebuah hutan liar, lebat, dan kejam. Hanya membayangkannya saja sudah membuatku bergidik.
Nestapanya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kematian. Tetapi demi menceritakan tentang kebaikan yang aku temui, aku akan menceritakan dulu pengalaman lain di tengah perjalanan. Bagaimana, cukup menarik bukan? The Divine Comedy terdiri dari 3 bagian, yaitu Inferno atau neraka, api penyucian, dan surga. Namun berhubung terbatasnya waktu, tim kami hanya akan menghimpun bagian neraka saja. Puisi ini bercerita tentang perjalanan Dante sebagai tokoh utama melintasi neraka dan api penyucian bersama pemandunya yang bernama Virgil, seorang penyair yang hidup pada zaman Romawi. Saat itu, Dante pergi ke surga dibimbing oleh Beatrice, yaitu perempuan yang ia sukai tetapi meninggal dalam usia muda. Perjalanan yang mengerikan dimulai di hutan gelap, di mana Dante terancam oleh 3 binatang buas. Dia diselamatkan oleh pahlawan Virgil atas permintaan Beatrice. Virgil memandu dan melindungi Dante dalam perjalanan gelapnya. Turun dalam lingkaran dan unit mereka ke pusat bumi, tempat Lucifer tinggal, dan kemudian ke api penyucian. Bersama-sama, mereka berdua kemudian memulai perjalanan ke dunia bawah, mengelilingi 9 lingkaran neraka sebagaimana dijelaskan secara berurutan di bawah ini. 1. Limbo, kafir. Lingkaran neraka pertama, Dante dihuni oleh orang-orang non-Kristen yang saleh dan orang-orang kafir yang belum dibaptis. Mereka dihukum dengan kekekalan dalam bentuk neraka paling dangkal. Mereka tinggal di sebuah kastil dengan 7 gerbang yang melambangkan 7 kebajikan. Di lapisan ini, Dante melihat banyak orang terkemuka dari zaman kuno dan klasik seperti Homer, Socrates, Aristoteles, Cicero, Hippocrates, dan Julius Caesar. 2. Lust, nafsu. Di lingkaran neraka kedua, Dante dan Virgil menemukan orang-orang yang diliputi oleh nafsu. Mereka dihukum dengan ditiup bolak-balik oleh angin kencang, sehingga mencegah mereka merasakan kedamaian dan ketenangan. Angin kencang melambangkan kegelisahan seseorang yang dikuasai oleh keinginan untuk gejolak berahi. Sekali lagi, Dante melihat banyak orang terkenal daripada masa kuno dan mitologi, termasuk Cleopatra, Tristan, Helen dan Troy, dan lainnya yang berzina selama hidup mereka. 3. Gluttony, rakus. Ketika mencapai lingkaran neraka ketiga, Dante dan Virgil menemukan jiwa-jiwa rakus yang diabaikan oleh cacing dan monster Kerberos. Orang-orang berdosa di lingkaran neraka ini dihukum dengan dipaksa berbaring di lumpur yang secara keji dihasilkan dari hujan es yang tak berkesudahan. Lumpur kejam melambangkan degradasi kepribadian seseorang yang terlalu banyak makan, minum, dan kesenangan duniawi lainnya. Di lapisan sini, Dante berbicara dengan seorang tokoh bernama Chiaco yang menjelaskan bahwa Guelphs, kelompok kecil pendukung Paus, akan mengalahkan dan mengusir Ghibellines, kelompok kecil mendukung kaisar yang Dante patuhi, dari Florence pada 1302 sebelum Inferno ditulis oleh Dante. 4. Greed, tamak. Di lingkaran neraka keempat, Dante dan Virgil melihat jiwa-jiwa orang yang dihukum karena keserakahan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang menimbun harta dan yang menghabiskannya dengan boros. 2 kelompok ini dijaga oleh sosok bernama Pluto. Dante melihat banyak pendeta, termasuk kardinal dan paus, menempati lapisan ini. 5. Anger, amarah. Lingkaran neraka kelima adalah tempat orang-orang yang murka dan pemarah yang dihukum karena dosa-dosa mereka.
Diangkut di atas kapal oleh Phleges, Dante dan Virgil melihat pertengkaran sengit di permukaan sungai Styx. Saat melewati sungai, Dante didekati oleh Filippo Argenti, seorang politisi terkemuka yang menyita properti Dante setelah mengusirnya dari Florence. 6. Heresy, bidah. Ketika mencapai lingkaran neraka ke-6, Dante dan Virgil melihat orang-orang bidah yang dikutuk dalam kuburan abadi yang menyala-nyala. Di sini, Dante melihat tokoh-tokoh sejarah terkenal, termasuk filsuf Yunani kuno Epicurus dan Kaisar Romawi Suci Frederick II. 7. Violence, kekerasan. Meskipun namanya terdengar anarkistis, lingkaran kekerasan ditujukan bukan hanya mereka yang suka menganiaya secara fisik. Oleh sebab itu, lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian, luar, tengah, dan dalam. Dijaga oleh centaur yang memanah para jiwa, lingkaran luar ditujukan bagi mereka yang suka merampas milik orang lain, pembunuh, dan penguasa zalim. Hukuman bagi para jiwa adalah direndam di Plankton, sungai panas berisi darah dan api. Beberapa jiwa yang ada di sini dikerubungi oleh Harvey. Lingkaran tengah ditujukan bagi jiwa-jiwa yang melangkahi Tuhan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Hukuman bagi jiwa-jiwa ini adalah diubah menjadi pohon untuk makanan para Harpy. Pohon-pohon ini hanya akan bersuara jika bagian tubuhnya hancur hingga berdarah. 8. Penipuan. Dengan menunggangi Geryon, cucu Medusa dan lambang para penipu, Dante dan Virgil sampai ke lingkaran neraka ke-8. Seperti lingkaran sebelumnya, lingkaran para penipu dibagi menjadi 10 bolgia atau parit berbatu. Di sini Dante bertemu dengan berbagai tokoh keagamaan seperti Caiaphas, bolgia 6, imam besar yang membujuk Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Ia pun juga ditempatkan dalam keadaan disalib agar jiwa-jiwa yang lewat bisa melihat. Selain itu, Dante juga bertemu dengan Jason, bolgia 1, pahlawan Yunani yang mengambil bulu domba emas dan ternyata seorang penggoda, dan istri Potifar, bolgia 10, yang menuduh Yusuf dengan sumpah palsu hingga ia dipenjara. Dante juga bertemu dengan Ulysses dan Diomedes yang dihukum atas saran-saran jahat mereka selama perang Troya, bolgia 8, dari kuda Troya hingga mencuri Palladium, patung keramat milik bangsa Troya. 9. Pengkhianatan. Sampailah Dante dan Virgil di lubang terdalam di neraka. Selain menjadi tempat tinggal Lucifer, lubang neraka ke-9 ini ditujukan bagi jiwa-jiwa yang melakukan kejahatan terparah, pengkhianatan. Berbeda dengan konsep neraka biasa, lubang ke-9 neraka didominasi oleh dinginnya es. Semakin besar dosanya, semakin dalam mereka terbenam di dalam es. Seperti 2 lingkaran neraka sebelumnya, lingkaran pengkhianatan juga terbagi menjadi 4 bagian berbeda yang dinamai sesuai dengan tokoh besarnya. Di sini, Dante bertemu Modred, anak Raja Arthur yang berkhianat. Di kejauhan, Dante pun melihat Lucifer, salah satu malaikat utama yang dibuang dari surga karena menantang Tuhan. Lucifer terlihat bak naga dengan 3 wajah dan setengah badannya terkurung dalam es. Dalam penderitaannya, 3 wajah Lucifer terlihat mengunyah 3 orang berbeda. Jiwa-jiwa yang dikunyah Lucifer adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus Kristus dan Marcus Junius Brutus serta Gaius Cassius Longinus, 2 tokoh utama dalam pembunuhan Julius Caesar. Yudas mengalami siksaan paling parah. Sementara kepalanya dikunyah,
kuku Lucifer mencabik tubuh Yudas. The Divine Comedy dipandang sebagai salah satu karya sastra terbesar di dunia. Alih-alih menulis puisi ini dalam bahasa elit berpendidikan, yaitu bahasa Latin, Dante memilih untuk menulis puisi ini dalam bahasa Toscano. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat dijangkau oleh tingkat pemahaman penduduk Italia pada saat itu. Puisi naratif yang ditulis dengan bahasa Toscano ini berkontribusi dalam pembentukan bahasa Italia baku. Melalui tulisannya, Dante membantu menciptakan gagasan tentang bahasa Italia yang diucapkan saat ini. The Divine Comedy dapat dikatakan sebagai sebuah kiasan perjalanan roh menuju Tuhan. Namun puisi ini juga berisi tentang kritik pedas Dante terhadap Gereja Katolik Roma. Sebagai negarawan asal Firenze dan penganut agama Katolik yang taat, Dante membenci nepotisme yang merajalela dan praktik simoni, yaitu praktek suap dan memperjualbelikan hal-hal yang bersifat rohani di kalangan Gereja Katolik Roma pada saat itu. Dalam puisi ini, Dante membayangkan banyak paus dan uskup-uskup abad ke-13 dan awal abad ke-14 dihukum di neraka karena praktek tersebut. Selain berisi kiasan keagamaan dan kritik pedas terhadap Gereja Katolik Roma, di dalam The Divine Comedy juga terselip kisah cinta. Sejak berusia 9 tahun, Dante jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Beatrice Portinari. Meski hanya pernah bertemu 2 kali, Dante menjadikan Beatrice sebagai inspirasi dari karya-karyanya. Dalam The Divine Comedy, Beatrice digambarkan sebagai sosok surgawi. Beatrice adalah tokoh yang melancarkan perjalanan Dante dengan mengirim Virgil sebagai pemandunya ketika melintasi neraka dan memanjat gunung api penyucian. Kemudian membimbing Dante menuju paradiso hingga dia bertemu dengan Tuhan. Itulah 9 lingkaran neraka yang telah dipersiapkan bagi para pendosa selama hidupnya. Meskipun hanya karya fiktif dari Dante Alighieri, beberapa menganggap karya tersebut sebagai peringatan Tuhan. Ingat untuk segera bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Neraka tidak akan meluputkan satupun jiwa yang berdosa dan wafat tanpa pertobatan. Bagi teman-teman yang tertarik dan agar lebih seru bisa menyaksikan langsung kisah perjalanan Dante seperti cerita di atas melalui film dengan judul yang sama, Dante's Inferno. Cerita disajikan dalam format yang belum pernah ada sebelumnya dan unik yang belum pernah terlihat sebelumnya di film lain. Ini adalah perjalanan visual dan naratif melalui neraka yang akan membuat setiap penonton merenungkan kehidupan mereka. Sampai di sini, perjalanan ke neraka Dante pun berakhir. Dia menulis, "Dia di depan, aku di belakang. Kami memanjat bersama sampai kami melihat sesuatu yang indah muncul di langit melalui sebuah lubang bundar. Kami pun berjalan keluar dan melihat bintang gemintang lagi." Perjalanan Dante ke neraka pun berakhir sampai di sini. Selanjutnya, perjalanan ke api penyucian dan surga. Tim kami akan membuat videonya di lain kesempatan jika sempat. Kesimpulan, karya ini menampilkan gambaran tentang neraka, berbagai hukuman yang diderita para pendosa. Selain itu, Dante's Inferno juga mengandung pesan-pesan moral, sosial, teologis, serta filosofis yang relevan hingga saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.